Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairil Anwar, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Saya berasal dari SMK Negeri 3 Mataram. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD tentang pendidikan. Yang pertama adalah menurut KHD, pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini tentu didasarkan pada asas kemerdekaan. Kemudian manusia diberi kebebasan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada pada masyarakat. Kemudian yang diharapkan seorang peserta didik harus memiliki jiwa merdeka, dalam artian merdeka secara lahir dan batin dan tenaganya. Selanjutnya yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara sudah menetapkan trisentris pendidikan, yaitu yang pertama adalah pentingnya keluarga dalam pendidikan itu sendiri, kemudian perguruan tinggi atau sekolah, dan yang tidak kalah penting juga dalam mensukseskan pendidikan itu adalah lingkungan masyarakat. Sehingga ketiganya, bagian dari ketiga ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, baik itu oleh keluarga, sekolah, ataupun masyarakat di lingkungannya. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara menekankan dalam proses pendidikan antara lain. Yang pertama, mengedepankan pendidikan karakter. Yang kedua, bagaimana kita memerdekakan diri kita sendiri dan memerdekakan sebagai bangsa dan negara, dan merdeka sebagai bangsa dan negara. Yang ketiga adalah menjadi pribadi yang percaya diri sebagai individu maupun sebagai bagian dari sebuah bangsa. Tentu sebagai pendidik kita masih mengingat semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Apa semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut? Yang pertama adalah Ingarso Suntulodo, bahwa sebagai seorang guru kita harus bisa memberikan contoh dan panutan kepada anak didik kita. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Apa pendidikan yang berpihak kepada murid? Yaitu memberikan kemerdekaan dalam belajar. Siswa kita berikan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga adalah sesuai perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai refleksi, pengetahuan, dan pengalaman baru terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka setelah kita mempelajari atau menelaah filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pendidik atau guru, maka saya memantapkan tekad, membulatkan niat untuk menjadi pendidik atau guru yang lebih baik. Akan terus berupaya memahami kodrat anak potensi yang dimiliki anak didik secara lebih baik. Kemudian berusaha secara optimal untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi karena memang kodrat atau potensi diri masing-masing anak berbeda-beda. Dan berikutnya adalah meminimalisir atau mungkin meniadakan hukuman yang tidak mendidik. Oleh karena itu, langkah-langkah yang
kami lakukan yang pertama adalah menciptakan kondisi lingkungan belajar yang menyenangkan. Dalam hari ini kita mulai dari menata ruang kelas dulu. Kemudian menyatukan visi dan membangun kesepakatan dengan kepala sekolah, rekan guru di teknik energi surya, hidro, dan angin atau TESA tentang bagaimana proses pembelajaran agar lebih baik, nilai-nilai karakter apa yang harus ditebalkan pada anak-anak didik. Kemudian jika ada kendala atau masalah, maka mengundang orang tua siswa ke sekolah untuk kita sama-sama membahas dan mencari solusinya. Dan yang terakhir adalah tentunya yang tidak kalah penting melakukan pendekatan berbasis agama dalam membina karakter siswa. Inilah kegiatan yang bisa kita lakukan. Ada penataan kelas, kemudian koordinasi dengan jurusan, kemudian melakukan pembinaan terhadap siswa dan melibatkan orang tua. Selanjutnya adalah melakukan membiasakan kegiatan imtak pagi untuk membina karakter siswa kita sehingga menjadi lebih baik. Oleh karena itu, yang perlu juga kita lakukan adalah bagaimana membangun kesepakatan dengan peserta didik tentang ketentuan-ketentuan yang perlu disepakati sehingga optimalisasi pembelajaran dapat dilakukan. Yang berikutnya adalah memperbaiki kualitas pembelajaran, yaitu dengan melakukan analisis diagnostik, memetakan potensi didik anak sehingga kita mampu menentukan metode yang kita gunakan. Kemudian melakukan pendekatan yang berbeda kepada masing-masing anak sesuai dengan potensinya. Berikutnya adalah mengajak rekan-rekan guru sejawat untuk satu langkah, satu kata dalam proses pembinaan anak-anak didik. Akhirnya, semoga kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik, menjadi role model yang layak dan dapat menebalkan potensi anak didik yang akan membawa mereka menjadi pribadi yang merdeka, dapat hidup mandiri dan menjadi bagian sukses dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.